Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul adzim. Para jemaah sekalian, sedianya yang harus menyampaikan tausiah sebelum salat tarawih adalah Pak Ustadz Abdul Jalil. Tapi sampai detik ini belum ada berita apakah beliau lupa atau macet di perjalanan. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat lahir batin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita berada di fase terakhir bulan suci Ramadan, yaitu 10 hari terakhir. Masyaallah muslimin, ada 4 kalimat yang sangat disukai Allah dan juga sangat dibutuhkan oleh kita di 10 hari terakhir ini, atau doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ucapan syahadat. Ini hadisnya sahih. Asyhadu an la ilaha illallah, kemudian istighfar, astaghfirullah. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Kemudian yang dua lagi, kita mohon kepada Allah, sangat butuh kita. As'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, terjemah dari bawahnya ya. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah dari segala dosa. Kemudian as'aluka ridhaka wal jannah. Aku mohon kepadamu keridhoanmu ya Allah dan surgamu. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar, dan aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Ini sangat dianjurkan doa ini, ditambah satu lagi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Atau ada yang menambahkan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini khususnya di 10 hari terakhir. Masyaallah muslimin, jamaah salat Isya, salat tarawih yang dirahmati Allah. Kemudian sebetulnya muslim sejati itu kayak apa? Ya. Muslim sejati adalah innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang beriman itu yang hakiki, yang sebenarnya adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bila dibacakan ayat-ayat Allah, apabila dibacakan lafaz Allah, nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Hadirin, dalam hidup ini Allah memberikan satu hati kepada kita semua. Dari yang satu hati ini terkumpul sejuta rasa. Mana yang paling digandrungi dari sejuta rasa ini,
yang Allah berikan kepada kita, mana yang paling digandrungi, itulah yang bila disebut menjadi bergetar hati itu. Kalau hati ini bergandrung atau sangat menginginkan sesuatu yang sekiranya mudah, meskipun sulit didapatkannya, atau ternyata sulit didapatkannya, ketika melihat sesuatu itu, begitu sangat bergejolak di hati ini. Demikian pula, manakala seorang mukmin, muslim, kalau di hatinya betul-betul bertauhid kepada Allah, apakah itu uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, ya kan? Kata Imam Ali, awaluddin, mulanya agama dipahami oleh manusia itu, mulanya itu ma'rifatun, harus mengenal siapa Tuhannya. Setelah ma'rifah, setelah kenal, maka wa kamalu ma'rifatihi, sesempurna-sempurna pengenalan kepada Allah, setelah sempurna itu adalah al-iqrar, dibenarkan dengan hati. Pertama kali, tasdikun bil jinan, dibenarkan dengan hati. Kemudian yang kedua, wa iqrarun bil lisan. Ini disampaikan di dalam kitab Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Wa amalun bil arkan, dan sebagai buktinya itu adalah dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Nah, hati seseorang bisa bergetar, hati seseorang bisa tersentuh dengan kalimat Allah itu, manakala tauhidnya kepada Allah sudah benar. Ini kuncinya. Ini kunci utamanya. Masa muslimin. Allah SWT tadi menyampaikan firman-Nya di dalam surat Al-Anfal. Allah menyatakan, surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bila disebutkan lafaz Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetar hatinya. Kenapa bergetar hati ketika mendengar lafaz Allah? Pertama, karena sangat beriman kepada Allah sehingga takut akan ancamannya. Sebab kalau yang tidak takut kepada ancaman Allah, begitu mendengar kalimat Allah, kalimat adzan itu, sama sekali tidak ada rasa ke dalam jiwa itu. Biasa-biasa saja. Gitu. Bahkan kadang-kadang hati ini menjadi agak kesal. Padahal sholat duhurnya diakhirkan. Kok sudah asar lagi? Padahal dulunya duhurnya 2:30. Atau sebentar lagi juga sudah masuk asar. Ini. Kemudian selanjutnya juga rindu kepada Allah. Orang yang dirindukan pasti ketika mendengar namanya diucapkan, maka pasti akan bergejolak hati rindu. Seperti kita rindu kepada anak. Anak itu di mana adanya, kalau nggak bisa video callan, kemudian bisa teleponan dan lain sebagainya, karena kerinduan itu. Apalagi kalau berjumpa luar biasa. Ini juga ada budayanya. Pulang kampung itu karena kerinduan. Di samping budaya, karena kerinduan terhadap keluarga, berkumpul bersama-sama. Kalau di saya itu ada bani. Bani itu keturunan ini, mungkin di tempat lain juga ada, seperti itu ya. Bapak sekalian, kemudian disebutkan pula oleh Allah SWT, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang cinta kepada Allah itu, orang yang beriman itu, siapa? Yaitu yang cintanya kepada Allah di atas segala-galanya. Maksud muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang kedua, itu yang pertama. Tanda orang yang betul-betul beriman kepada Allah itu, tanda mukmin yang sejati yang kedua adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Seorang mukmin sejati itu bila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka akan bertambah keimanannya. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Apakah ayat-ayat Allah itu? Ayat Allah itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah.
Ya. Apa itu tanda kebesaran Allah itu? Ada dua. Yang pertama ayat yang Allah terucap yang diucapkan atau disampaikan dalam firman-Nya yang disebut dengan wahyu, yaitu Al-Qur'an. Kemudian yang kedua ayat Allah yang tercipta oleh Allah. Yaitu apa? Yang tercipta oleh Allah itu berupa semesta alam ini, ya, dan segala isinya. Adapun orang-orang yang beriman melihat ayat-ayat Allah yang tercipta atau ketika membaca ayat-ayat Allah yang terucap berupa wahyu Allah itu, zadathum imana. Maka akan bertambah keimanannya. Semakin bertambah keimanannya ketika dia berdiri di tepi pantai. Bukan main indahnya lautan, kebiruan, kemudian ombak saling susul menyusul. Segera itu semua ucapannya kembali kepada Allah. Bahwa semua itu adalah milik Allah, semua adalah ciptaan Allah. Maka terucaplah zikir yang tayyibah, ucapan-ucapan yang tayyibah. Begitu juga Allah firmankan dalam Al-Quran surat Ali Imran. Ali Imran kan jumlahnya 200 ayat, ya, 190 ayat, 190 itu Allah menyatakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, ada tanda-tanda keagungan Allah bagi orang yang mempunyai akal. Nah, bagaimana supaya dapat ketemu dengan ayat Allah, baik yang tersurat maupun yang terucap? Maka hadirin sekalian, coba dipahami benar. Siapa yang akan bisa seperti itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ini agak sulit ini. Itu orang-orang yang mengingat Allah baik dikala berdiri maupun dikala duduk, ketika berbaring. Tapi awas, harus diimbangi kekuatan zikir dengan kekuatan fikir. Kenapa? Sebab kalau zikir saja tidak memakai ilmu pengetahuan, maka jadilah orang-orang seperti Ahmad Musaddiq, Lia Aminuddin, dan lain-lain sebagainya yang mengakibatkan menyesatkan seluruh manusia. Ya. Sebab apa? Sebab zikirnya tidak memakai ilmu. Begitu sebaliknya, kalau fikir saja tanpa zikir, tanpa tauhid kepada Allah, sama juga. Dia harus bagaimana? Harus ada keseimbangan antara kekuatan fikir dan zikir. Seperti bagaimana kita sholat, kenapa mesti sholat? Kenapa ada ruku seperti itu? Kenapa sujud? Kenapa ada takbiratul ihram? Terus dipikirkan. Sehingga Al-Quran datang, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan sekali-kali melakukan sesuatu ibadah kepada Allah tanpa ilmu. Asal ikut-ikutan saja, namanya taklid am, taklid buta, ikut sana, ikut saja. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sebab pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin. Bagaimana orang yang berzikir yang akan berhasil itu? Yaitu ada keseimbangan antara kekuatan fikir dan zikirnya. Dan apa ketika Bapak Ibu sekalian menemukan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, menemukan kebenarannya, maka akan berkata dalam kesendirian, dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak sia-sia semua ini Engkau ciptakan, ya Allah. Tidak ada yang sia-sia, semuanya ini ya Allah benar. Ternyata sholat itu ya Allah bukan kewajiban saja bagiku. Ternyata sholat itu adalah kebutuhan bagiku. Ternyata saum itu adalah kebutuhan bagiku ya Allah. Betapa rahman rahimnya Allah. Setelah ketemu kebenaran itu. Ketika melihat alam semesta. Ketika melihat semut saja. Ketika saya duduk di depan di sini, kemudian hari Jumat, kemudian semut datang, ada gula di situ. Tiba-tiba semut yang satu ngilang, kemana itu? Nggak tahunya membawa ribuan semut untuk sama-sama menggotong gula itu. Itu kan tafakkaruna fi khalqillah.
difikirkan. Coba, wa fi anfusikum, coba lihat pada diri kalian. Ayati banyak sekali ayat-ayatku. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat? Afala tatafakkarun, apakah kalian tidak berfikir? Man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka pasti dia akan mengenal Tuhannya. Masal muslimin, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Bagaimana? Yaitu tadi, ketika sudah tauhidnya benar, kemudian syariatnya juga benar, maka akan berbuah al-akhlakul karimah, akhlak mulia. Sehingga ketundukan kepada Allah, digembleng di Ramadan, ditarbiyah, dididik di Ramadan ini, maka akan semakin tunduk kepada Allah. Dalam kesehariannya akan meningkat ibadah kepada Allah. Dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Setelah ketemu semua rahasia dari apa? Dari saum ini, maka akan berkata, semua tidak sia-sia ya Allah. Coba kalau ketika ayat Al-Quran surat An-Nisa menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalat. Wahai orang-orang beriman, bila kalian bepergian di muka bumi ini, maka tidak mengapa bagi kalian meringkas sebahagian salat kalian. Tidak ada di ujung ayatnya itu, sesungguhnya kalau kalian salat tiap masjid berhenti mampir sebentar, itu lebih baik bagi kamu jika kamu tahu rahasianya. Ternyata tidak begitu saum Ramadan. Kalau saum Ramadan itu, fa in kuntum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Ya kan? Apabila kalian dalam perjalanan atau dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, maka tidak mengapa bagi kalian itu berbuka puasa. Tapi wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di ujungnya itu. Tapi kalau salat di perjalanan itu tidak ada ujungnya lebih baik, tapi kalau di saum itu, maka sesungguhnya saum itu lebih baik kalau kamu tahu rahasia dari saum itu. Maka pantas disebutkan as-saumu li wa ana ajzibih. Saum itu untukku dan aku sendiri yang akan mengganjarnya, yang akan memberikan pahala kepadanya. Kemudian yang ketiga, tanda muslim sejati itu, mukmin saja itu wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu mereka hanya berserah diri kepada Allah saja. Artinya apa? Menyerahkan seluruh hasil usahanya kepada Allah. Bukan sebelum apa-apa sudahlah. Silahlah tawakal saja kepada Allah. Bismillah saja, sudahlah begitu. Enggak seperti itu. Ikhtiar. Ketika ditanya oleh Rasulullah, orang Badui datang ke Rasulullah, ontamu mana ontamu? Saya lepas, saya tawakal kepada Allah. Kata Rasulullah, ikat dulu ontamu baru kamu tawakal kepada Allah. Usaha dulu yang maksimal, setelah berhasil baru tawakal, serahkan semua aturannya itu kepada Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, kemudian ciri yang keempat, mukmin sejati itu adalah mendirikan salat. Alladzina yuqimunas salat, itu orang-orang yang beriman sejati selalu mendirikan salat. Kata-kata salat itu selalu bergandengan dengan kata aqimus salat, dirikan salat, bukan kerjakan salat, tetapi dirikan salat. Saya ingin berkata, maaf, banyak di antara kita yang sudah mengerjakan salat, tapi belum mendirikan salat. Apa bedanya? Kalau mengerjakan salat, tetap melakukan kemaksiatan. Tapi kalau mendirikan salat, betul-betul berbuah akhlak. Ya kan? Aqimis salat, dirikan salat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, wa mimma razaqnakum yunfikun, tanda mukmin sejati yang terakhir, yaitu terhadap rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka membelanjakannya di jalan Allah sesuai dengan rezeki yang sudah diberikan oleh Allah. Makanya ada nisab zakat, ada zakat mal, dan ada juga sekarang zakat fitrah. Maka segera kita bayarkan baik zakat mal maupun zakat fitrah. Jadi kesimpulannya begini, tanda mukmin sejati menurut Al-Quran, surat Al-Anfal, ayat 2 sampai dengan 3 adalah, 1,
bila dibacakan lafaz Allah bergetar hatinya. Yang kedua, bertawakal dan berserah diri kepada Allah. Yang ketiga, bila dibacakan ayat-ayat Allah bergetar hatinya. Bila dapatkan lafaz Allah bergetar hatinya. Bila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah kekuatan imannya. Kemudian yang keempat, mendirikan salat. Yang kelima, menafkahkan hartanya di jalan Allah. Maka akan mendapat jaminan dari Allah, yaitu apa? Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman. Mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di hadapan Allah SWT dan juga rizki yang tidak ternilai. Kemudian juga akan diberikan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan tausiah ini ada manfaat dan bisa merubah akhlak saya sendiri dan juga yang hadir saat ini insyaallah. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.